Mohon maaf, Mas Rian, saya bicara sampai jam berapa nih? Sekarang jam 4:15. Sampai Isya? Siap. Sampai mungkin 1 jam ke depan mungkin Oke, Bapak. baik. Sampai Nanti jam 4 ya. sisanya kita untuk tanya jawab. Ya. Oke, siap. Pertama, bekerja itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Bekerja kita karena Allah. Iya kan? Ada yang bilang ikhlas itu gratis, nggak dibayar. Bukan. Ada yang bilang ikhlas itu kerja nggak dibayar. Bukan. Ikhlas itu bekerja karena Allah. Kita bekerja tiap bulan dapat gajian. Tapi kita ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan beribadah kecuali harus ikhlas. Ikhlas tuh. Jadi beribadah harus ikhlas karena Allah. Ya kan? Apapun yang kita lakukan, kerja di kantor, ibadah, sholat nih, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, bekerjaku, apapun yang aku lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, beramal, menikah. Ada yang belum menikah di sini nih. Semoga cepat dapat jodoh nih. Mas Rian, ada yang belum nikah nih? Saya, Pak. Oh, Masya Allah. Saya kasih pantun dulu ya. Ada beruang minum jamu. Cakep. Cakep. Ada beruang minum jamu. Cakep. Percuma Cakep. berduaan, nikahnya bukan dengan kamu. Nah, ya kan? Siap. Pantun yang kedua buat yang jomblo-jomblo. Yang penting sekarang mah kerja. Nikah mah gampang. Iya gak? Kalah jadi abu, menang jadi arang. Cakep. Ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang. Cakep. Tersinggung minta maaf nih. Ya. Mas Rian, siapa Mas Rian yang pakai pici nih ya? Siapa MC kita namanya nih? Bagas, Pak. Saya Bagas, Mas Bagas. I'm sorry, goodbye. Baik, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya karena Allah semua. Termasuk bekerja. Kalau kita bekerja cuma mengharapkan gaji bulanan, rendah banget gitu. Mohon maaf, saya lupa nanya, Transpek ini usaha apa ya? IT. Betul, Pak. IT konsultan. Oh, Masya Allah. Tampangnya wajah-wajah laptop semua nih. Wajah-wajah komputer. Muka-muka kabel semua nih. Baik, siap. Jadi yang pertama harus ikhlas. Ya kan? Ikhlas berbuat, beribadah, beramal, bekerja karena Allah. Jangan syirik. Ya kan? Jangan syirik. Apa yang syirik? Menyekutukan Allah. Kita sholat karena siapa? Karena Allah. Emang ada Pak Ustadz orang yang sholat bukan karena Allah? Ada. Fawailul lil musallin. Cilakalah orang yang sholat. Siapa yang cilaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Sholat zuhur hampir asar. Asar hampir maghrib. Beda dengan perusahaan Transpek ya. Bacanya apa nih? Transpek apa Traspak? Traspak, Pak. Traspak ya. Ya. Traspak ini kan lain. Kalau kantor lain sholat ditunda-tunda, zuhur hampir asar, asar hampir maghrib. Kalau Traspak nih belum ajan udah sembahyang. Luar biasa, ya enggak? Siap. Gak main-main ya enggak nih, ya kan? Jadi siapa lagi yang cilaka? Pertama, alladzina hum an sholatim sa. Yang kedua, alladzina hum yuraun. Yang sholatnya ria, pamer. Ini yang jomblo-jomblo nih sholat di masjid ada Pak Haji punya anak cakep. Oh, digaya-gayain sholatnya. Allahu Akbar. Cielah. Sholat zuhur dikenceng-kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Kata Pak Haji, siapa sih orang nih? Begitu selesai sholat, Assalamualaikum. Anak muda. Iya Pak Haji. Anak saya yang itu udah nikah. Udah nikah Pak Haji. Bilang-bilang dong Pak Haji. Dia nggak ikhlas tuh. Sholatnya bukan karena Allah. Pamer. Kadang-kadang ada orang beramal, bekerja bukan karena Allah. Harusnya bersedekah, berzikir, semuanya. Berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. Ada anak gadis mau nyebrang jalan. Oh, semuanya menolongin. Bapak-bapak, anak muda, semuanya mau nyebrangin. Sini dek, sini dek. Sini neng. Seberangin. Masya Allah. Masya Allah. Nenek-nenek nyebrang gak ada yang menolongin. Saya bilang, Pak itu Pak, nenek-nenek menyeberang. Nenek udah pengalaman biarin tat katanya. Yang muda-muda yang kita tolong. Nah itu dia nggak ikhlas tuh. Ya enggak.
Berbuat baiknya, beramalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh sambil mendengarkan saya untuk sambil follow Instagram saya @syahroni_mardani, sebab nih follower belum naik-naik ya. Ntar langsung saya follow back langsung, ya kan? Kita buat silaturahim. Berzikir, sedekah, apapun karena Allah. Kadang-kadang ada orang berbuat baik, ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu, ya enggak? Berbuat baik ada maunya gitu, ya kan? Apalagi yang minta tolong anak gadis. Oh, semuanya semangat. Ya kan? Jadi berbuat baiknya bukan karena Allah. Ada tuh anak muda tiba-tiba rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Ternyata dia punya kenalan perempuan. Kalau suka sama saya mas, qiyamul lail, qiyamul lail. Kalau suka sama saya mas, puasa sunnah, puasa sunnah. Iya enggak? Sampai ibunya bingung. Kenapa anak saya ini tiba-tiba berubah? Ternyata ada yang dia demenin. Tiba-tiba hubungannya putus. Tiba-tiba berhenti sholat, berhenti puasa. Kamu nggak sholat lagi nak? Kata ibunya. Udah habis katanya. Udah selesai. Masya Allah. Itu kalau bukan karena Allah berhenti di tengah jalan. Menikah ya saya bilang tadi. Menikah dengan niat ikhlas. Nyari jodoh. Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kalau milih pasangan jangan cuma gantengnya doang. Cantiknya aja. Lihat agamanya. Apalagi zaman sekarang. Kenalan di Facebook. Di Instagram. Kenalan online. Begitu online kece banget. Pas ketemu offline, kue cucur anget-anget, tampangnya hancur banget. Nah, ya enggak. Kalau bukan karena Allah, nggak bertahan lama. Yang karena Allah nih bekerja harus karena Allah. Niat tuh. Mau berangkat kerja baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi yang baca doa itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ini ada sebuah kalimat nasihat. Makana lillahi yatimmu wa makana li ghairillahi yanhadimu. Yang dilakukan karena Allah yatimmu, tamam, sempurna, beres, oke. Yang bukan karena Allah yanhadimu, berhenti di tengah jalan. Yang karena Allah lancar, yang bukan karena Allah selesai. Niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Kita tuh ngapain aja deh kalau kita berbuat sesuatu mengharapkan pujian, sanjungan, ya enggak? Mengharapkan reward, ya kan? Oh, nggak dapat sanjungan, pujian, nggak dapat reward, berhenti. Tapi kalau karena Allah, ini yang paling penting nih, bekerja. Tanamkanlah kita niat dimanapun kita berada, apalagi ada niat meninggikan kalimatullah, li'ila'i kalimatillah, Masya Allah. Yang kedua, termasuk ikhlas adalah tetap semangat berbuat baik walaupun nama kita tidak disebutkan. Tetap semangat berbuat baik walaupun kadang-kadang nama kita nggak disebut. Ini kan yang ikut join sekitar 39 orang, 40 orang ini Zoom. Cuma kan dari tadi yang saya sebut-sebut cuma Mas Bagas aja sama Mas Rian. Mana dia Mas Rian yang pakai sarungan tadi. Nah gitu ya. Sama Mas Yunus yang senyumannya luar biasa ini. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Jadi saya ulangi. Jadi tetap semangat berbuat baik walaupun nama kita nggak disebut. Nih. Pernah Nabi Muhammad ditanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, berapakah jumlah para nabi dan rasul dari zaman dulu Nabi Adam sampai engkau? Berapa semuanya jumlah nabi? Beliau mengatakan Nabi ada 124.000 orang nabi. 124.000 orang nabi. Banyak nggak nih? Banyak. Saya tanya lagi. Berapakah nama nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Hanya 25. 25. Dari berapa? Dari 124.000 orang. Dari 124.000 orang yang disebutkan namanya di Quran hanya 25 orang. Ini ada Ibu Dian Anggraini Saputri sambil mengaji bersama putrinya nih, Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa nih. Juga ada Pak Muhammad Teguh Awaludin yang sedang goyang-goyang. Dia menggunakan headset keren banget. Dan juga Mas Teguh dan semuanya nih, kan saya absen nih. Jadi tetap semangat berbuat baik, ya kan? Walaupun nama kita nggak disebut, ya kan? Ya kan? Dari tadi yang disebut nama Mas Bagas mulu, masa aku enggak, kata Pak Bima. Ya enggak, ada Pak Bima, ada Mas Aditya nih, ya enggak, ada Ibu Linda, ya kan? Dan lain-lain, ya kan? Wah, semuanya nih hadir luar biasa ya.
ada Mas Raiden, ada Mbak Dila Pratiwi, ini dan seterusnya, ya kan? Jadi tetap semangat berbuat baik. Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi semua? 124.000 orang nabi. Berapakah yang disebutkan namanya di Quran? Hanya 25, 25. Kalau 21 bioskop ya. Jadi hanya 25 gitu. Semua nabi berjuang, semua nabi ikhlas, semua nabi berkorban, semua nabi berdakwah. Tapi tidak semuanya namanya disebutkan. Sama di kantor juga begitu. Kita di kantor kerja sendirian. Bukan. Kita kerja tim. Satu tim. Ya enggak? Katakanlah tim kita ada sekian orang. 10 orang, 15 orang. Kemudian berhasil. Bahkan mendapatkan award. Berapa orang yang naik ke panggung? Paling satu orang mau naik semuanya 50 orang. Rubuh panggung. Ya enggak? Jadi tetap semangat berbuat baik. Walaupun kadang nama kita tidak disebut gitu. Kadang nama kita nggak disebut, nama kita nggak ada gitu, ya kan? Jadi tetap semangat berbuat baik, walaupun nama kita nama kita tidak disebutkan. Maaf sebentar dulu. Jadi kadang-kadang tuh, aduh, ada orang yang merasa kecewa gitu ya, kalau nama dia nggak ada gitu, ya kan? Jadi ada orang yang, aduh aku udah berbuat baik, katakanlah kok. Kadang-kadang kita yang berbuat baik, orang lain yang dipuji, ada nggak tuh? Ya kan? Kayak begini kan, contohnya ada orang tua sakit, yang rawat anak yang pertama. Yang disanjung-sanjung kakak yang paling tua, ada nggak tuh? Umpamanya ibunya sakit, anaknya kompak, bagus nggak? Anak pertama bawa ke rumah sakit, anak kedua anak pertama bawa ke rumah sakit, anak yang kedua yang jagain, anak yang ketiga yang bayarin ongkosnya, anak yang keempat yang yang bawa pulang. Kompak, bagus nggak tuh? Bagus. Tapi kadang-kadang nggak begitu. Ibunya sakit, ibu kita sakit, siapa yang bawa ke rumah sakit? Kita yang bawa. Siapa yang jagain? Kita yang jagain. Siapa yang bayarin? Kita juga yang bayarin. Udah sembuh, siapa yang bawa pulang? Kita juga yang bawa pulang. Apa sebabnya? Kita anak tunggal. Iya enggak? Mau nungguin siapa kan? WK. Iya enggak? Begitu tuh. Jadi tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita nggak sama. Di kantor juga begitu. Yang bekerja satu tim, tapi yang mendapatkan, yang naik ke panggung satu orang gitu. Jadi saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya termasuk ikhlas adalah berbuat baik itu dengan niat ingin berbuat baik. Dengan niat ingin berbuat baik, ya kan? Maksudnya gini, janganlah berbuat baik karena balas budi. Gitu. Walaupun belum tentu budi yang salah ya. Kan kebanyakan kita, karena kamu baik sama saya baik sama kamu. Karena kamu ke rumah saya ke rumah kamu. Namanya apa? Balas budi. Berbuat, contoh gini, kenapa kita kerja rajin? Digaji di kantor. Kalau nggak digaji, kita nggak kerja baik nih. Berbuat baiklah, jangan semata-mata balas budi. Tapi berbuat baik karena memang ingin berbuat baik. Mohon maaf, ini contoh nih. Ada cerita sahabat Abu Bakar. Ini surat Al-Lail ayat 18, 19, 20, 21. Cerita tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu, dia tuh kalau berbuat baik emang ingin berbuat baik. Bukan karena balas budi. Karena tidak ada seorang pun yang harus dibalas. Dia yang paling baik. Baca ayatnya nih. Walaupun suaranya di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Artinya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bersedekah buat apa? Membersihkan dirinya.
Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya apa? Sahabat Abu Bakar itu bersedekah bukan karena apa-apa, bukan karena balas budi. Tidak ada seorang pun yang harus dibalas kebaikannya. Ngapain berbuat baik? Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang maha tinggi. Contoh begini nih. Insya Allah suatu saat nanti saya datang ke kantor Traspak nih. Di mana kantornya? Di Tamrin, Pak. Oh, Tamrin. Oh, ya Iya. Allah. Saya tadi ke Tamrin saya. Wah, Saya tadi sholat Jumat di BSI Tamrin. Ya. Saya ulangi. Jadi saya datang ke kantor Traspak nih. Ada pengajian offline insya Allah. Begitu saya datang, ya Allah, saya sangat dimuliakan. Baru datang dikasih makan, dikasih minum. Ya enggak? Dikasih pas pulang, dikasih oleh-oleh. Sampai mobil saya kagak muat tuh. Masya Allah, baik banget nih. Orang-orang Traspak nih, Masya Allah. Saya sangat terharu. Suatu hari 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, Ustadz Sahroni jadi sultan di Mampang. Saya tinggal di Mampang. Jadi milioner. Ya enggak? Saya jadi pengusaha besar. Tiba-tiba ada anak muda ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam siapa ya? Saya Pak Ustadz, bapak saya dulu kerja di Traspak. Ya Allah. Dulu ayah kamu baik banget sama saya. Ya Allah nih kamu saya kasih ongkos 1 miliar buat ongkos pulang. Sultan dong, bebas ya enggak? Kenapa saya baik sama dia? Balas budi. Betul nggak? Itu keren. Tapi yang lebih keren lagi, berbuat baiklah bukan karena semata-mata balas budi. Berbuat baik karena memang ingin berbuat baik. Berbuat baiknya karena memang ingin berbuat baik. Bukan sekedar membalas budi. Bukan. Ini kan bukan balas budi gitu. Ini kan. Berikutnya. Bekerja, beramal, beribadah sesuai dengan tuntunan. Ya kalau di kantor tentu sesuai dengan SOP, ya enggak? Kalau beragama sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal tidak ada tuntunannya dari aku, ngarang-ngarang, maka tertolak. Contoh nih, sholat apa namanya? Sholat subuh 2 rakaat. Ya enggak Pak Ustadz? 2 rakaat aja pahalanya besar. Apalagi 3 rakaat ya Pak Ustadz? Oh nggak bisa Pak. Nggak bisa. Yang namanya sholat subuh ya dia 2 rakaat gitu. Ya kan? Enggak Pak Ustadz. 2 rakaat aja gede. Apalagi 3 rakaat ya. Oh nggak bisa. Jarang ngarang-ngarang. Berbuat baik itu sesuai dengan tuntunannya gitu. Sama bekerja juga begitu. Kreatif boleh, tapi ada tuntunannya gitu. Ini penting nih, karena kadang-kadang ada kawan kita bekerja terlalu inovasi gitu. Terlalu kreatif. Akhirnya tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak sesuai dengan standar perusahaan. Kalau agama, tidak sesuai dengan standar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya nggak nih? Oleh karena itu, bekerja sesuai dengan tuntunan, bekerja sesuai dengan arahan, bekerja sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, nggak boleh ngarang-ngarang, ya kan? Ada orang, mohon maaf ya, ada orang puasa apa namanya? Ada orang puasa ulang tahun, ya nggak tuh? Hari ulang tahun puasa nggak ada, ya nggak? Kalau mau puasa Senin Kemis, ya kan? Kalau mau puasa Senin Kamis, ya kan? Kadang-kadang ada orang Ustadz, saya pengen puasanya tiap hari Jumat. Oh nggak ada Pak. Bapak kalau mau puasa Senin Kemis, ya kan? Apa namanya? Kalau mau puasa Nabi Daud gitu, ya kan? Jangan ngarang-ngarang, ya kan? Jangan ngarang-ngarang. Maksudnya ya puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud atau puasa Ayamul Bid 13, 14, 15 atau puasa yang lain, puasa Syawal dan lain-lain. Jadi bekerja harus sesuai dengan tuntunan gitu. Ditambahin jangan, dikurangin juga jangan gitu. Berikutnya, berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Bekerja juga sama, jangan ditunda-tunda. La tu'akhir amalakal yaumi ilal ghadi.
Jangan kamu tunda pekerjaan hari ini untuk besok. Besok ada kerjaan yang lain. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, ya enggak? Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Gitu. Berbuat baik disegerakan. Yang anak gadis nih, kalau udah ada jodohnya udah segera nikah, jangan pacaran lama-lama. Ngabisin duit. Ya enggak? Ini kadang pacaran 5 tahun, 6 tahun enggak jadi. Ya enggak? Ya kan? Udah dah, pokoknya kalau udah ada jodohnya segera nikah. Sholat jangan ditunda-tunda. Terdengar azan, Allahu Akbar, langsung sholat. Ya enggak? Tadi tuh anak gadis udah ada jodohnya segera nikah dah. Jenazah udah orang udah meninggal segera diurus. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, jangan ditunda. Kata Nabi Muhammad tidak baik kalau jenazah sampai menginap di rumahnya. Tapi jangan terburu-buru. Ini kadang-kadang belum dimandiin udah dikuburin. Ini enggak. Kadang-kadang ada tuh anak bapaknya kaya raya, panjang umur, bapaknya pingsan dimandiin. Ini enggak. Bapaknya bangun, ada apa-apa nih? Bukannya mati, kurang ajar. Gue pingsan lu mandiin. Banyak tuh kejadian orang nggak meninggal, pingsan dimandiin, dikuburin lagi. Nah, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Sekarang nih banyak orang pergi haji di usia tua. Dulu masih muda nggak ada keinginan berangkat haji. Sekarang haji ngantri, ya nggak, Masya Allah. Maka nih teman-teman sekalian mumpung masih muda nih, ya nggak. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Lebih cepat lebih baik. Ikan sepat, ikan lele, lebih cepat jangan bertele-tele, ya nggak. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus, gitu. Ya kan? Sedekah juga. Pernah Nabi ditanya, Rasulullah, sodakoh apakah yang paling baik? Qala, kata Nabi, anta sodakoh wa anta sohihun. Kamu sedekah dalam kondisi kamu lagi sehat. Kebanyakan orang sedekahnya lagi sakit, ya gak? Udah mau meninggal. Napas udah susah. Baru sedekah. Ya gak? Itu tanah di Ciputat jangan dijual. Kenapa, Tanah orang. Ya enggak? Itu tanah di Tamrin jangan dijual. Kenapa, Tanah Pemda. Ya enggak tuh? Banyak orang sedekahnya mau meninggal, itu duit di tabungan. Ambil 10 juta, sumbangin ke masjid. Sayang ngomongnya lagi sakit. Orang anaknya enggak amanah. Wasiat bapak enggak dilaksanakan. Datang orang masjid, dengar-dengar ayah kamu nyumbang ya buat ini, buat pengajian. Oh enggak, Pak Haji, bapak saya ngaco, Pak Haji. Emang orang kalau mau meninggal ngomongnya ngaco, Pak Haji. Itu dia tuh. Makanya kalau mau sedekah lagi sehat, kata Nabi. Sekarang banyak tanah wakaf di Jakarta disengketakan oleh ahli waris. Kata ahli waris, saya belum pernah mewakafkan tanah ini. Iya enggak? Bapak saya enggak pernah. Kalau yang ngubur sini bayar, kalau enggak saya gali, mau bikin kontrakan. Masya Allah, luar biasa, ya enggak tuh? Iya kan? Jadi maksud saya berbuat baik. Ya kata Nabi, sedekah yang paling bagus engkau sedekah lagi sehat. Yang kedua, syahihun, lagi pelit-pelitnya. Pelit ada dua ya, ada pelit banget, ada pelit aja. Ada pelit aja, ada pelit banget ya. Bakhil tuh pelit aja. Bakhil, pelit aja. Punya makanan orang nggak dibagi, namanya bakhil. Ada pelit banget. Jangankan buat orang, buat dia aja pelit. Ada nggak tuh? Jangankan bayarin kita, buat dia aja nggak jadi-jadi jajan. Dia jajan nih di kantin. Berapa nih Pak bakso? 20.000. La ilaha illallah. Ini berapa somai? 25. Innalillahi. Ini berapa nih empempe? 15. La haula wala quwata. Dia jajan dikir. Boro-boro buat kita. Buat dia aja nggak jadi-jadi. Ada nggak kawan yang begitu tuh? Udah nggak ada harapan dah. Ya enggak? Itu bukannya bakhil, tapi syuhun. Pelit yang berlebihan. Pelit yang keterlaluan. Ada yang mengatakan hemat pangkal kaya. Namun ada yang mengatakan sedekah pangkal kaya. Berbagilah, berbagilah. Apalagi kata Nabi, sedekah yang paling bagus, engkau lagi pengen banget kaya, takut banget miskin. Nah, dan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda sampai nyawa di tenggorokan. Udah mau meninggal baru ngomong, ini buat si fulan,
Ini buat si fulan. Kata Nabi, saat itu hartanya udah menjadi milik ahli waris. Maksudnya Nabi, kenapa ditunda-tunda? Ya enggak? Kenapa ditunda-tunda? Harusnya segerakan gitu. Ya kan? Jangan ditunda, disegerakan. Semakin cepat semakin baik. Berikutnya, berbuat baik jangan pas-pasan, bekerja jangan pas-pasan walaupun jam kantor jam 8 sampai jam 5, betul nggak? Kadang-kadang ada pekerjaan yang belum selesai. Mungkin mohon dong Pak, jangan pulang. Itu nggak apa-apa dilebihin. Ya enggak? Ini kadang-kadang jam 5 kurang 5 udah siap-siap. Jam 5 kurang 5 udah pakai sepatu. Udah nenteng tas. Ya enggak tuh? Ngeliatin jam. Ya enggak tuh? Begitu jam 5 tank, kabur langsung. Enggak apa-apa sih. Cuman maksud saya boleh dilebihin. Pernah Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ajarkan aku berwudu yang paling baik. Qala kata Nabi, asbighil wudu'a. Kalau wudu lebihin. Jangan pas-pasan. Nih, basuh tangan yang wajib sampai mana? Siku. Betul gak? Sunnahnya diapain? Dilebihin. Basuh kaki yang wajib sampai mana? Mata kaki. Sunnahnya diapain? Dilebihin. Sampai betis, sampai dengkul, lutut. Dulu bahkan engkong-engkong kita. Sampai paha-paha dulu tuh. Iya enggak? Kalau wudu, iya enggak tuh? Iya kan? Kalau wudu jangan pas-pasan nih kadang-kadang. Mohon maaf nih, lihat wajah saya nih. Ini kadang ibu-ibu nih, udah cakep nih. Kayak bedak. Begini kalau wudu. Seret, ditempel-tempel doang gitu. Cet, iya enggak? Takut temennya, takut bedaknya luntur. Iya kan? Ya kan? Kalau wudu jangan pas-pasan, lebihin kata Nabi. Pernah juga Nabi Muhammad ditanya ya Rasulullah SAW. Bagaimana engkau mengenali umatmu hari kiamat nanti? Ada banyak manusia. Kata Nabi Muhammad, umatku tandanya hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Gara-gara bekas wudhu. Maka kata Nabi, semakin luas basuhan wudhunya semakin bercahaya. Nanti hari kiamat Nabi ngelihat, siapa tuh terang banget ya Allah umatku. Nabi lihat lagi sebelah kiri, siapa tuh Nabi sampai silau-silau. Ternyata rombongan traspak nih, traspak. Rombongan traspak nih, ternyata dia kalau wudhu nyemplung ke kolam. Masya Allah, ya enggak. Akhirnya sampai lepek banget. Ya. Nabi silau, wah terang banget siapa tuh. Rombongan traspak. Nah, ya gitu. Ya kan. Nah, dia ternyata kalau wudhu sampai nyemplung ke kolam, ya enggak. Basah banget dah, ya kan. Bercahaya tuh, ya kan. Jangan pas-pasan. Berbuat baik, jangan pas-pasan. Sholat yang wajib, yang 5 waktu. Boleh nggak tambahin? Boleh, qobliyah, ba'diyah. Ya nggak? Tambahin sama yang lain. Zakat wajib. Boleh tambahin infak, sedekah gitu. Ya kan? Besok puasa Ramadan. Disunahkan habis Ramadan puasa Syawal. Puasa Ramadan sebulan cukup nggak? Cukup. Tapi kata Nabi, kalau ditambah 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa selama 1 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Begitu tuh. Ya enggak? Berbuat baik jangan pas-pasan. Dilebihin bagus. Dilebihin. Ya kan? Berbuat baik jangan pas-pasan. Dilebihin bagus. Dilebihin. Ya kan? Jangan pas-pasan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai ibadah yang wajib, lakukan ibadah yang sunnah. Ya kan? Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Gitu tuh. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya kan? Bayar zakat. Berapa nih bayar zakat? 40.000. Boleh nggak 50.000 lebihin? Boleh. Ya kan? Bahkan kata Nabi kepada sahabat Abu Zar, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta marokotan fa'akthir ma'ah. Abu Zar, kalau kamu masak sayur, lebihin airnya, tambahin kuahnya, anterin tetangga. Kuahnya doang Pak Ustadz. Ya jangan, isinya juga. Ya enggak. Ini kadang-kadang ada orang beragama terlalu tekstual gitu. Dia bikin sayur asam, ngantar ke rumah kita, kuahnya doang. Kita tanya, kok kuahnya doang Pak? Hadisnya begitu Pak Ustadz. Kata Nabi, tambahin kuah, ya Allah, Anda terlalu tekstual. Ya enggak? Beragama itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ya enggak? Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ya enggak tuh? Dan kita harus memahami itu tuh. Ya kan? Walaupun nggak disebutkan, tapi tersirat gitu. Walaupun tidak tersurat, tapi tersirat. Ya enggak? Walaupun dia tidak secara teks ada tulisannya, tapi dia konteksnya gitu. Ya kan? Apalagi berbuat baik itu
sesuai kemampuan, jangan maksain diri. Tapi juga jangan tidak sama sekali. Contohnya pergi haji. Bagi yang mampu. Kalau yang belum mampu jangan maksain. Ustadz boleh nggak pergi haji ngutang? Ya boleh-boleh aja sih. Cuman jangan sampai pulang haji jadi punya utang. Ustadz Idul Adha boleh nggak saya beli kambing ngutang? Boleh sih. Cuman ntar akhirnya kelar Idul Adha jadi punya utang gitu. Ini kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban pada kita kecuali yang kita sanggup gitu. Jangan maksain. Ya kan? Ini kadang-kadang kita anak muda maksain nih. Contohnya lagi rame waktu itu beberapa tahun yang lalu orang pasang behel ya. Di gigi masang behel. Padahal kan behel di gigi buat ngeratain gigi ya. Cuman kadang-kadang anak muda tuh anak remaja ikut-ikutan aja. Behel yang asli mahal, dia beli kawat di toko material, pasang sendiri. Pada rontok giginya. Iya nggak? Ikut-ikutan. Jangan maksain. Iya nggak? Mungkin yang belum perlu punya mobil, cukup punya motor. Iya kan? Yang bisa beli mobil yang 100 juta, ngapain beli mobil yang 300 juta? Ya enggak? Yang bisa beli mobil harganya 200 juta, ngapain beli mobil yang 1 miliar? Ya enggak? Akhirnya bermasalah gitu, ya kan? Jangan maksain, ya kan? Kadang-kadang kita udah nyaman punya motor. Kalau emang belum perlu punya mobil, ya nggak usah kan. Kalau punya mobil bayar pajak, punya mobil garasi, punya mobil beli bensin, punya mobil banyak dah. Kalau pengen naik mobil sekarang tinggal Grab, ya enggak? Bisa online, ya enggak? Begitu dah. Jangan maksain. Bekerja juga sama. Ini kadang-kadang semua kerjaan diterima. Satu kantor semua ini dia. Yang lain ya Allah kok dia semuanya ngerjain. One man show di kantor. Ada nggak tuh? Ya kan? Semuanya dia ngerjain. Yang lain nggak diajak. Akhirnya nggak jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan pada kita beban kecuali yang kita sanggup. Jangan maksakan diri. Tapi juga jangan nggak sama sekali. Ya kan? Tapi juga jangan tidak sama sekali gitu maksudnya. Ini kan maksudnya jangan bilang kenapa kamu nggak begini? Saya nggak sanggup Pak. Kenapa kamu nggak begini? Saya nggak sanggup Pak. Jangan, ini kan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan pada kita beban kecuali kita sanggup gitu tuh. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya jangan sesuai kemampuan gitu. Jangan maksakan diri gitu. Yang mampu sedekahnya 50.000, 50.000. Yang sanggupnya 100 ya 100. Ustadz, saya sedekahnya sanggupnya 10.000 nggak apa-apa. Ya kan? Tapi juga jangan tidak sama sekali gitu. Kan kadang ada orang yang mentang-mentang saya nggak sanggup, akhirnya nggak berbuat baik sama sekali. Lakukan semampu yang bisa kita lakukan gitu. Berikutnya, kalau kita berbuat baik, bekerja, beramal, beribadah, apapun ya, jangan disebut-sebut terus. Jangan disebut-sebut terus. Sebab kadang-kadang ada orang yang kalau berbuat baik disebut. Ngasih hadiah sama temen nih. Temennya dibeliin apa nih? Dibeliin baju. Atau dibeliin apalah oleh-oleh. Jam tangan, dia umroh. Pulang umroh beliin jam tangan. Itu jam tangan dari saya ya. Jaga tuh ya. Mahal tuh jam tangan. Ya, sebut-sebut mulu. Kalau berbuat baik, lakukan dan lupakan. Perbuatan baik kita kepada orang, lupakan. Tapi perbuatan baik orang kepada kita, ingat-ingat terus. Keburukan orang kepada kita, lupakan. Tapi keburukan kita kepada orang, ingat-ingat terus agar tidak terulang. Saya ulangi. Kebaikan orang kepada kita, ingat-ingat, jangan dilupakan. Sementara kebaikan kita kepada orang, lupakan saja. Kesalahan orang kepada kita, lupakan. Tapi kesalahan kita kepada orang, ingat agar jangan sampai terulang lagi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekah kamu dengan cara ngapain? Menyebut-nyebut terus pemberian. Udah ngasih disebut-sebut, dia kan punya jam tangan saya ngasih. Dia kan handphonenya saya yang beliin.
Ini kan karpet di masjid saya yang patungan. Ini kan di kantor ada pengajian saya ngurusin. Habis tuh pahalanya. Ya, berbuat baik, do it and forget it. Do it and forget. Lakukan dan lupakan. Gitu. Lakukan udah jangan sebut-sebut terus. Ya kan? Agar pahalanya nggak hilang. Berikutnya nih. Berbuat baik itu, Ustadz kan sekarang zamannya nge-share Pak Ustadz. Ada kawan saya Pak Ustadz. Sholat malam, Qiyamul Lail di-share. Lagi, hai guys, lagi puasa nih guys. Hai guys, Qiyamul Lail nih guys. Hai guys, sedekah yuk guys. Itu gimana Pak Ustadz? Kok dia berbuat baiknya dipamer terus? Pertama kata Quran, intu bedus sodakot fani'imma hiya. Kalau kamu tampakkan sedekah kamu, bagus, nggak apa-apa. Mungkin sedekahnya diumumkan buat transparansi, buat laporan, buat audit, nggak apa-apa. Tapi wa intu tuha wa tu wa intu fuha wa tul fuqara, kalau kamu sembunyikan, diam-diam kau berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik gitu. Diam-diam kamu berikan itu lebih baik gitu. Ya kan? Gitu. Jadi kamu tampakkan boleh, tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik. Intu budus sadaqat fa ni'imma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan, diam-diam kau berikan pada fakir miskin, maka itu lebih baik. Kenapa? Lebih menjaga keikhlasan gitu. Walaupun juga yang ditampakkan bukan berarti nggak ikhlas, untuk lebih menjaga gitu, ya kan? Begitu kira-kira, ya kan? Baik, yang terakhir, berbuat baik itu jangan sendirian. Kalau bekerja jangan sendirian. Beramal jangan sendirian, ajak orang lain. Nabi Muhammad bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa orang yang mengajak pada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang diajak sama dia, gitu. Siapa orang yang menunjukkan pada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan yang dia contohin, gitu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yang berbuat baik, dia mendapatkan, yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Maka di kantor nih, kalau kita bro, ini kita ada rencana mau ngaji bro, kita share undangannya. Itu teman kita ngaji apa kagak ngaji, kita dapat pahala. Kenapa? Nge-share kebaikan. Hey bro, nih bro, kita mau ini bro nih, mau besok menyambut Ramadan, kita mau santunan yatim nih bro. Hai sis, ya enggak? Kita mau ngumpulan uang, nah satu orang 50.000 buat santunan anak yatim. Dia ajak yang lain menyambut. Ada yang nyumbang 50.000, 100.000. Wah, terkumpul uang santunan yatim. Yang ngajak tuh pahalanya besar, gitu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira beberapa hal. Yang terakhir, maaf. Berbuat baik itu sepatutnya melihat prioritas. Yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangin. Jadi mendahulukan yang penting, yang terpenting dibandingkan yang penting. Jadi mendahulukan yang lebih diprioritas, memprioritaskan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Kayak besok Ramadan, ya enggak? Ramadan ngapain? Puasa, taraweh, ya enggak? Itikaf, baca Quran. Dia ngapain? Bikin bazar Ramadan. Enggak apa-apa sih. Cuman gara-gara bazar jadi enggak puasa gitu. Tiap hari rapat bazar. Enggak apa-apa sih. Bikin acara iftar on the road. Nggak apa-apa sih, cuman akhirnya jadi nongkrong-nongkrong doang. Apalagi sahur on the road. Ya kan? Sahur on the road. Akhirnya ngapain? Tawuran. Ya kan? Nah, jangan sampai itu. Jadi, kalau berbuat baik, hendaklah melihat prioritas. Mana memprioritaskan, mana yang lebih penting. Semuanya penting, tapi mendahulukan yang lebih penting. Namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Gitu tuh. Ya kan? Jadi kalau berbuat baik, mana yang lebih prioritas? Gitu. Karena umur kita terbatas nih, anak muda nih. Mana yang prioritas nih? Semuanya baik, tapi ambil yang paling baik. Semuanya penting, lakukan yang paling penting. Nah, ini yang kadang-kadang kita kelupaan nih.
Nah, saudaraku sekalian, ini mungkin beberapa hal terkait tuntunan dalam bekerja, dalam beramal, agar mudah-mudahan bekerja dan beramal kita bukanlah hanya sekedar berorientasi pada sekedar mendapatkan gaji bulanan. Tentu kita bekerja mendapatkan gaji, alhamdulillah, tapi jangan hanya semata-mata karena itu. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wajah-wajah milenial semua nih ya. Mudah-mudahan kita generasi baru ini bisa mewarnai mewarnai Indonesia dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bekerja lebih baik, lebih ikhlas, lebih semangat, jangan pas-pasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Syahroni Madani untuk tausiahnya tadi. Alhamdulillah ya, teman-teman, telah kita sama-sama tadi ya kita dengar dari Pak Ustadz kita, Pak Guru, Pak Ustadz Syahroni Madani, dan semoga apa yang beliau sampaikan gitu ya, yang beliau ajarkan tadi menjadi ilmu baru dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan tentunya ya, karena ilmu yang kita miliki kalau nggak diamalkan juga agak kurang gitu ya Pak ya. Nah, semoga kita setelah mendapatkan ilmu tadi bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, karena tadi sesi tausiahnya sudah mungkin ya dan ceramahnya, mungkin kali ini kita akan masuk ke acara yang ketiga gitu ya. Acara yang ketiga atau yang berikutnya ini adalah terkait dengan tanya jawab. Nah, terkait tanya jawab ini mohon izin Pak Ustadz, apakah di lingkup tema ini saja atau teman-teman boleh bertanya di tema yang lain? Boleh, bebas. Siap. Ya. Dengan syarat jangan susah-susah. Oh, siap. Siap Pak. Ya, karena kita sudah masuk ke sesi yang ketiga, acara yang ketiga untuk tanya jawab. Mungkin saya persilakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Mumpung kita ada narasumber di sini, Bapak Ustadz Syahroni. Silakan yang mau bertanya, siapa? Bisa dinyalakan mic-nya. Atau punya pengalaman yang menarik ya, atau di-share. Siap. Atau ada yang memiliki pengalaman menarik dan ingin share pengalamannya mungkin ya. Ya kan teman-teman tadi dari Yan, ada Fadil, ada iya silakan Raiden. Angkat tangan Raiden. Mau bertanya apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin menanya kan. Pertama saya jabarkan perumusan masalahnya dulu ya. Jadi gini, di kemarin sempat tes. Ya, terus. Ada di belahan negara lain. Ya. Bahrain. Nah, itu di sana sedang ada kasus di mana nasabah bank mencuri duitnya sendiri di bank. Mencuri duitnya sendiri di bank. Jadi dia itu nggak ngambil secara normal tarik begitu di bank, tapi mencuri duitnya sendiri. Nah, alasannya kenapa? Karena pada saat itu terjadi, itu pihak bank menerapkan peraturan maksimal penarikan di mana ambillah contoh penarikannya hanya 2 juta. Nah, sedangkan si nasabah itu ingin menarik lebih. Uang yang lebih. Ya. Nah, kenapa peraturan itu bisa diterapkan? Karena untuk menghindari inflasi. Nah, pertanyaannya balik lagi. Apakah mencuri duit sendiri di bank dosa apa tidak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama mungkin kan dia dengan pihak bank ada kesepakatan bahwa untuk menarik saya naruh uang di bank dan saya menyetujui segala peraturan bank termasuk tadi kalau menarik uang caranya begini harus legal dan sebagainya. Yang saya lakukan, yang dilakukan orang tadi mungkin bahasanya bukan mencuri uang sendiri. Yang dia lakukan adalah melanggar kesepakatan dengan bank. Dia tahu dari mana yang diambil itu bukan itu duit dia sendiri, iya kan?
kan aslinya maksud gini, dia melakukan pelanggaran kesepakatan. Contoh nih, saya pinjam uang Bapak sama saya pegang. Ntar saya balikinnya bulan April. Tanpa bilang-bilang saya, Bapak ngambil uang itu. Yang Bapak lakukan bukan mengambil uang Bapak, yang Bapak lakukan melanggar perjanjian. Gitu. Nah, mungkin yang kesalahan dia adalah mengambil, walaupun uang dia sendiri ya, mengambil uang tanpa sepengetahuan pihak kedua yang merupakan tadi itu. Sama kita nyewain mobil ke orang, mobil kita, tapi mobil lagi diparkir, kita bawa pulang karena kita punya kunci ganda. Iya kan? Dia nyewa mobil sama kita, iya enggak? Dia lagi pakai mobilnya, lagi parkir di restoran, lalu dengan kunci yang kedua kita bawa pulang tuh mobil. Kan mobil saya sendiri, tapi kan Bapak lagi nyewain ke orang. Nah, gitu. Kan uang kita investasi di bank, kita tabung di bank gitu. Jadi yang dia lakukan mungkin mengambil uang dia tanpa izin, merusak kesepakatan gitu. Ada kaidahnya al-mu'minuna ala syurutihim. Orang yang beriman terikat dengan syarat yang mereka buat di antara mereka. Kan ada perjanjian, ada tanda tangan gitu. Ketika dia mengambil uang di bank walaupun uang dia tapi dia melanggar kesepakatan gitu. Bisa jadi pihak bank atau pemerintah tadi memberlakukan minimal tarik tunainya sekian untuk menjaga inflasi atau lain sebagainya. Jadi yang dia lakukan kesalahan, melanggar kesepakatan. Mungkin bilangnya bukan mencuri ya, yang mengambil uang tanpa izin gitu. Gitu kira-kira analoginya, katakanlah tadi mobil, saya nyewain mobil, mobilnya dipakai sama orang yang saya sewain, diam-diam saya ambil lagi mobil saya. Sementara ada perjanjian. Begitu kira-kira. Dia saya melanggar perjanjian. Kesepakatan. Wallahu a'lam. Terima kasih nih, pertanyaannya membuka wawasan, Mas Raiden. Siap, Pak Ustadz. Makasih atas jawabannya, Pak. Sama-sama. Tapi keren juga tuh mencuri uang sendiri. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Terima kasih juga Raiden untuk pertanyaannya ya tadi ya. Cukup unik sih sebetulnya pertanyaannya tadi ya. Cuman memang kalau dibedah lagi, sebetulnya masalahnya bukan di mencuri uangnya sendiri itu sih. Oke, teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan juga. Sama dengan sekarang kan ada undang baru, kalau suami mengajak istrinya berhubungan badan, istrinya tidak mau, dianggap perkosaan. Kan deliknya bisa istri memperkosa, suami memperkosa istrinya gitu. Padahal kan istrinya sah gitu. Cuman berdasarkan undang-undang yang disahkan katanya kalau istrinya dalam kondisi nggak mau menolak, dia merasa dipaksa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya, mungkin nggak nyambung ya. Mungkin nggak nyambung ya. Silakan. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan lain mungkin dari Pak Yunus. Ya, silakan Mbak Dila. Ya, silakan Dila. Ya, silakan. Iya. Suaranya hilang, ada hujan kali. Halo, tes. Ya, silakan. Ya. Mau nanya nih Pak, izin suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas. Oh ya, maaf ya Pak, ini agak keluar dari topik ya. Kalau kondisi sekarang, ini kan antrian haji kan sangat panjang ya Pak ya. Nah, kalau misal ada orang tua yang sudah berumur, itu apakah tetap diutamakan untuk berhaji terlebih dahulu atau diperbolehkan untuk melaksanakan umroh untuk mengejar kesempatan ya Pak ya? Soalnya kan umur orang tidak ada yang tahu. Seperti itu sih Pak. Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pergi haji hukumnya wajib, pergi umroh hukumnya sunnah. Kalau melihat Nabi Muhammad sebelum pergi haji beliau umroh dulu. Nabi umroh 3 kali kalau tidak salah, baru kemudian menjelang meninggal dunia beliau pergi haji. Bahkan Nabi Muhammad pergi haji hanya sekali di tahun ke-10, 10 Hijriah. Setelah pulang haji beliau meninggal dunia. Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad sendiri umroh dulu baru haji. Nah sekarang
Di Indonesia kan kesempatan haji itu nunggu waiting list 15 tahun, 20 tahun. Katakanlah usia ibu saya udah 70 tahun, Pak Ustadz. Dia berangkatnya lagi 20 tahun lagi, berarti 90 tahun. Yang secara fisik mungkin kesian juga gitu. Secara fisik mungkin 90 tahun. Kan sekarang nunggu lama nih. Nah, bisa jadi pergi haji daftarin aja uangnya, atau kalau belum daftar ya uangnya pergi umroh aja. Kita kalau ada rezeki lagi daftar haji. Atau daftar hajinya biarin daftar haji. Qadarullah siapa tahu bisa maju. Tapi kalau ada uang lagi boleh pergi umroh. Kalau uangnya cuma satu, mendingan buat daftar haji atau pergi umroh. Ya lihat kemungkinan berapa usianya. Kalau dia baru mau daftar sekarang, tentu kan nggak paling cepat 15 tahun, 20 tahun. Nah, artinya kalau ya mungkin sih di beliau panjang umur, tapi kan kondisinya udah sangat sepuh gitu. Yang mungkin sudah tidak mungkin lagi bepergian jauh, malah lebih baik pergi umroh aja. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan pada kita beban kecuali yang kita sanggup. Demikian. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Silakan Mas Bagas. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain, silakan. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Ada Dion, sini Bima. Ini semua WFH atau WFO? Tidak, ada yang kami WFO. Saya kebetulan WFO sedang. Oh iya iya. Silakan. Kalau bulan depan kita ketemu offline. Kenapa Pak? Semoga bisa ketemu offline insya Allah. Insya Allah, amin. Ya. Belum ada, mungkin kalau belum dari saya Pak Ustadz izin. Ya. Tadi kan sempat disampaikan yang terkait ini ya Pak ya, melebihkan basuhan wudhu gitu ya. Nah, kalau saya pernah lihat itu video orang wudhu hanya menggunakan satu ini apa sih, satu gelas aqua gitu. Nah itu kalau menurut pandangan Pak Ustadz sendiri seperti apa Pak? Ya. Apakah memang sebetulnya yang mana sih yang lebih atau tergantung apa gitu? Mungkin. Baik, diriwayatkan Nabi Muhammad pernah berwudu hanya dengan air satu sok. Satu sok kira-kira ya nggak sampai seliter lah, segayung gitu. Mungkin zaman sekarang air mineral tuh. Artinya berwudu itu cukup dengan air segelas air mineral, tapi tentu wudunya terbatas, tapi sah. Tapi kalau dia wudunya dengan air yang banyak bagus. Artinya kalau boleh milih tentu ya air yang banyak gitu. Tapi dalam kondisi yang mungkin apa namanya memang airnya pas-pasan, ya kan? Ya nggak apa-apa dia berwudu dengan air seadanya gitu. Tapi kalau seandainya bisa wudu yang lebih sempurna, tentu wudu yang lebih sempurna gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdol, yang airnya lebih banyak karena harus ya basuh 3 kali, dia lebarin basuhan wudunya, gitu kan, dan lain-lain gitu. Ya, kalau seandainya cuman segelas ya nggak apa-apa, cukup. Lagi nonton bola di stadion, nggak ada air, ya kan, nggak ada air di stadion. Dia punya air mineral di gelas, dibolongin pakai sedotan, udah dia berwudu pelan-pelan cukup. Tentu kalau ada air yang lebih banyak lebih bagus lagi gitu. Nanti kalau ditanya mana yang lebih bagus ya, yang lebih bagus ya kalau seandainya lebih bagus gitu, lebih banyak lebih bagus. Demikian kira-kira. Baik ya, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan baik mengenai materi kita hari ini ataupun tidak, seperti tadi Dila juga bertanya yang di luar tema ya terkait haji. Dila ada rencana haji, Dila? Amin. Amin. Semoga dimudahkan ya Mas Bagas. Amin. Tahun ini, Dil? Belum. Udah daftar kayaknya Dila ini. Amin, semoga dimudahkan.
Silakan, barangkali ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mas Teguh katanya mau bertanya. Siapa? Kimi? Kimi mau bertanya? Silakan untuk teman-teman. Kita masih ada waktu ya, beberapa menit ini. Mas Bagas. Siap. Saya boleh nanya ya? Silakan Pak Yunus. Ya. Izin Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Di awal slide tadi kan ada potongan ayat Al-Lail ya Pak Ustadz ya. Kalau nggak salah itu kan turun suratnya itu kan kisah Abu Bakar ya, sahabat Nabi Abu Bakar pada saat anaknya sendiri itu difitnah melakukan zina. Dan salah satu yang mengembuskan fitnah itu kan kalau nggak salah budaknya sendiri ya, atau pembantunya sendiri di situ. Sehingga beliau itu merasa sakit hati dan bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada budak atau pembantunya tersebut. Sehingga turun ayat tadi yang menegaskan bahwa tidak boleh seperti itu, bahwa kebaikan itu seyogyanya ya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Pertanyaannya Ustadz, kita ini kan sebagai manusia itu terkadang itu sakit hati, rasa iri, dendam dan segala macam itu kan terlintas ya di hati. Bagaimana supaya kita bisa melatih Ustadz? Kalau dalam kasus Abu Bakar tadi kan ya beliau memang imannya sangat tinggi ya, dan contoh terbaiklah setelah Nabi Muhammad. Nah, di kita jangankan untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita ya, berbuat baik kepada orang yang tidak menyakiti kita aja kadang kita susah di situ Ustaz. Nah, bagaimana supaya kita ini, hati kita ini mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan atau menjalankan kebaikan-kebaikan terutama kepada orang lain. Terus yang kedua Ustaz, di surat Ad-Duha yang ayat terakhir itu kan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Betul. Jadi intinya itu kan kalau yang saya pahami Ustaz, nikmat dari Tuhanmu maka ya ditampakkan, disebarkan di situ. Nah, bagaimana kita membedakan antara kita menjalankan perintah itu dengan dengan tidak sampai ke masuk ke dalam perbuatan riya Ustadz, atau pamer ya. Terus yang ketiga Ustadz, di salah satu amalan di Islam itu kan yang nilainya cukup tinggi itu kan sholat ya, dan sholat ini ibadah yang nilainya luar biasa lah. Nah, sebetulnya apa sih Ustadz hikmahnya kenapa kok ibadah sholat itu betul-betul ditekankan? Sedangkan kalau kita secara manusia itu kan orang nggak sholat itu nggak sampai meninggal. Orang nggak menjalankan sholat itu nggak sampai dia menimbulkan cacat lah di ibadahnya di situ. Dan itu diwajibkan. Sedangkan kayak mungkin kita makan, minum dan segala macam itu mungkin tidak ada kewajiban yang secara jelas di situ, yang diperintahkan di situ. Nah, apa sih sebetulnya hikmahnya di balik itu? Kenapa Allah itu mewajibkan sholat? Tentu itu bentuk rahmatnya Allah ya. Kita hanya berusaha untuk mencari hikmahnya apa sebetulnya di situ, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Ustaz. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama terkait dengan kisah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat yang tadi saya baca betul sekali terkait sahabat Abu Bakar. Namun yang Bapak ceritakan itu terdapat di surat An-Nur ayat 22.
Jadi ketika memang Abu Bakar kan orangnya dermawan tuh. Dia dermawan. Satu hari ada peristiwa yang tadi Bapak ceritakan, Pak Yunus ya. Bahwa ada seorang saudaranya Abu Bakar namanya Mastoh bin Athathah. Dia miskin, bantu-bantu di rumah Abu Bakar, ditolong oleh Abu Bakar. Begitu peristiwa putrinya Nabi Aisyah difitnah, dia bukan meredam isu, malahan menyebarkan isu kemana-mana tuh. Dan Abu Bakar berjanji, mulai hari ini kamu saya nggak tolong lagi. Turunlah Al-Quran surat An-Nur 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulul qurba wal miskin wal muhajirin fi sabil. Janganlah orang-orang yang punya kelebihan harta berjanji bersumpah untuk tidak lagi menolong saudaranya. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Intinya ayat ini mengingatkan sahabat Abu Bakar, jangan gara-gara ada orang berbuat tidak baik kepada kamu membuat kamu tidak berbuat baik kepada mereka. Terus gimana buat kita tidak seperti Abu Bakar gitu. Minimal ya ada kaidah dalam agama tuh tasyabbahu bil qirami fa illam takun mithlahum. Berusahalah untuk mencontoh orang yang mulia walaupun kita tidak mungkin seperti mereka. Tapi usaha kita untuk meneladani mereka, mencontoh mereka itu sebuah kemuliaan. Jadi lakukan yang bisa kita lakukan. Maksudnya Nabi Muhammad sendiri pernah tuh, beliau pernah pamannya kan Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Nanti Wahsy masuk Islam. Tapi Nabi setiap melihat Wahsy masih kebayang tuh. Kata Nabi, kamu tolong agak jauhan dikit gitu. Aku masih begitu Nabi tuh. Artinya Nabi memaafkan Wahsy, cuman beliau kadang-kadang masih keinget, ya Allah, kalau ingat pamannya Hamzah tuh dibunuh sedemikian rupa. Artinya kadang-kadang satu sisi kita memaafkan orang walaupun kadang-kadang masih belum bisa melupakan semuanya gitu. Ada caranya, gimana doa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan dalam hati kami ada perasaan dendam kepada saudara kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah Engkau biarkan ada dalam hati kami perasaan kami benci gitu, dendam kepada saudara kami, gitu kan? Jangan Engkau biarkan dalam hati kami ada perasaan marah, benci dan lain-lain gitu, ya kan? Yang kedua terkait betul sekali ada ayat di akhir surat Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat yang aku berikan padamu ceritakanlah. Tadi kata Pak Ustadz, jangan dipamer ya, rahasiakan. Jadi begini, menceritakan nikmat itu perintah agama, tapi jangan berlebihan. Maksudnya Allah senang kalau nikmat yang diberikan kepada kita kelihatan di tubuh kita gitu. Jangan kita punya nikmat tapi kelihatannya miskin banget gitu. Punya gaji tapi bajunya robek-robek gitu. Maksudnya Tuhan senang kalau nikmat yang diberikan kepada kita kelihatanlah di badan kita. Jangan kayak orang susah gitu. Duitnya dikumpulin, ya kan? Jadi tadi tuh hemat pangkal kaya, dia hemat nggak kaya-kaya gitu. Jadi dapat nikmat diceritakan. Namanya tahadus bin nikmah. Hadirin teman-teman, saya mau ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya, saya bulan ini gaji saya naik gitu. Naik 50.000 ya, alhamdulillah gitu kan. Gitu ya. Jadi menceritakan nikmat. Jangan tiap ketemu cerita susah mulu. Gimana kabarnya Mas? Ini leher saya kayak mau copot nih. Besok gimana kabarnya Mas? Ini pinggang saya kayak mau retak nih. Tiap ketemu nggak pernah berita gembira gitu. Lagi senang diem aja, lagi susah baru cerita. Jangan ya. Lagi senang bagi-bagi dong kesenangan sama teman, ya enggak? Lagi dapat duit ya enggak ya, sekali-kali traktir teman enggak apa-apa lah gitu. Ya enggak? Namanya menceritakan nikmat selama tidak berlebihan. Gitu ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmatnya aku berikan padamu ceritakanlah. Yang terakhir terkait ibadah sholat ya. Kenapa sholat pertama begini? Ya kalau normatifnya sih Nabi Muhammad kata Nabi yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sholat ibadah yang inti kayak gini. Kita makan walaupun nggak ada lauknya minimal ada nasinya. Daripada makan ada dagingnya nggak ada nasinya gitu. Kan yang pokok itu kan nasi. Makanan pokok. Ya kan? Ibadah pokok itu sholat. Walaupun dia nggak zakat tapi dia sholat. Walaupun dia nggak haji dia sholat. Walaupun dia nggak puasa Ramadan dia masih sholat gitu. Karena kata Nabi standar orang tuh selama ada pemimpin. Nabi, pemimpin kami tidak adil, pemimpin kami ini. Kata Nabi, kamu harus taat kepada dia selama dia masih sholat. Ma aqamu fikumus sholat.
Selama pemimpin kamu sholat, taatin dia. Walau mungkin dia tidak bijaksana, mungkin dia tidak baik, walaupun mungkin dia berbuat kenakalan, selama dia sholat ditaatin. Jadi sholat ibu ibarat kalau makanan pokok gitu. Ibaratnya makannya nasi lah, nasi dia. Kita kan kalau belum makan nasi belum makan. Udah makan mbak, belum, baru mie doang 2 mangkok. Sama bakwan 3. Gitu ya. Padahal udah gitu tuh. Jadi karena yang pokok tuh nasi gitu, yang pokok tuh sholat. Ya kan? Jadi kalaupun ada orang rajin puasa nggak ajarin sholat gimana? Dia pergi haji tapi nggak sholat. Ini enggak. Dia pergi umroh tiap bulan tapi nggak sholat gimana coba? Ini enggak. Yang wajib mah sholat gitu ya kan. Nah gitu kira-kira. Dan nanti akan menjadi yang pertama dihisab. Dan sholat menjadi pembeda antara muslim dengan yang tidak Islam. Kalau muslim sholat, kalau udah nggak sholat udah nggak Islam. Dia ibadah yang paling kita dimakan. Kalau belum makan nasi belum makan. Ya enggak gitu. Jadi yang namanya ibadah ya sholat gitu. Kalau dia belum sholat, dia belum ibadah. Seolah-olah demikian. Nah, karena ibadah yang inti adalah ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira demikian. Jazakallah khair. Siap. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Sama-sama Pak Yunus. Mohon maaf Pak Yunus. Mohon maaf. Ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Siap ya, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya dan terima kasih juga Pak Yunus untuk pertanyaannya. Mungkin saya izin bertanya lagi ya Pak ya. Ya. Ini tadi kan ada materi terkait nikah ya Pak ya. Ya, jadi ada teman gitu kan, belum nikah tapi dia udah bekerja gitu kan. Anggaplah dia udah bekerja di perusahaan besar, terus karirnya bagus nih, terus gajinya tinggi. Tapi setelah dia itu dapat semuanya gitu ya, terus dia bingung. Sebenarnya tujuan hidupnya apa sih? Apakah emang apa gitu tujuannya? Nah, waktu itu kan nanya gitu kan, nanya ke saya, apa yang harus dia lakukan gitu. Sholat, sujud, mohon kepada Allah. Siapa tahu kan nanti dalam sujud yang kesekian gitu ya, itu ada jawabannya gitu kan. Nah, apakah jawabannya seperti itu atau apa namanya? Apa bisa jadi yang saya sampaikan ke dia itu bisa jadi iya atau enggak? Terus terang ini saat ini gitu ya. Sebagai teman gitu ya, sebagai teman saya juga nggak mengetahui gitu. Teman saya sepertinya bingung gitu dalam hidupnya. Bagaimana agar teman saya ini apa sih bisa terbuka gitu hatinya, bisa terbuka terus nggak bingung sama tujuan hidupnya gitu. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua mungkin caranya agar kawan kita tidak galau. Ya mungkin singkatnya gitu kan ya, biar nggak galau sebenarnya tujuan hidupnya apa gitu ya. Terus yang kedua tadi kan ngomongin berbuat nikmat gitu ya. Kalau di surat Ar-Rahman itu kan ada fabi ayyi alai rabbikum tukadiban itu kan ya. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan? Nah, sebetulnya gimana sih? Karena kan kita kan manusia gitu ya. Kita manusia kadang nggak tahu kalau itu sebetulnya nikmat dari Tuhan. Itu tuh nikmat dari Tuhan. Tapi karena ketidaktahuan kita manusia nggak tahu kalau itu nikmat. Akhirnya secara tidak sengaja kita ya mendustakan. Berarti kan karena kita nggak menganggap itu adalah nikmat. Dan itu hukumnya seperti apa? Apakah kita jadi manusia yang tidak bersyukur atau karena ketidaktahuan kita ya udah nggak apa-apa gitu atau gimana? Mungkin 2 pertanyaan itu saja Pak. Ya baik. Terima kasih. Yang pertama tadi ya, gimana caranya agar teman kita nggak galau, jangan-jangan kita yang galau gitu. Jadi sebenarnya gini, hidup itu kan ada rencana ya, ada rencana, ada yang kita rencanakan. Bisa jadi ada orang memang menikahnya umur 25, sekarang baru 23 gitu, ya kan. Sehingga dia yang penting sih punya target, punya rencana hidup, dan kita bekerja berbuat sesuai dengan rencana kita gitu. Yang repot kalau kita nggak punya target, nggak punya rencana. Gimana kamu? Saya mengalir Ustadz kayak air. Emang kamu kali ya enggak? Hidup ini nggak boleh ngalir aja ya, mesti punya rencana gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang memang udah kita rencanakan. Bahwa saya memang mau menikah umur 30. Kapan kamu nikah? Kapan nikah? Cie. Ya enggak? Ipin-upin aja ada temennya gitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, semua udah ke penghulu, kamu besok sahur sendirian. Ya enggak? Ya kan? Artinya
ya udah orang mau ngomong apa biar aja, yang penting kita on the track kan, kita sesuai dengan rencana kita. Yang mungkin bikin galau adalah dia nggak punya target gitu, nggak punya target, jadi berbuat. Maka tadi itu gimana ya, saya sih ngalir aja lah, jangan ngalir aja ya, punya rencana gitu. Jadi kita melaksanakan yang sudah kita rencanakan dan rencanakan yang mau kita laksanakan. Membuat planning gitu kan. Planningnya memang sekarang kerja gitu. Ntar mungkin umur sekian baru pengen kepikiran nikah. Sehingga nggak jadi galau. Jadi orang mau ngomong apa juga biarin aja, orang kita udah rencanain gitu. Ya kan. Yang kedua tadi nikmat ya. Yang namanya nikmat itu manusia saking sering mendapatkan nikmat kadang-kadang nggak tahu kalau itu nikmat. Dan nikmat baru terasa kalau sudah tidak ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Jadi kadang-kadang kesehatan tuh nikmat. Kapan rasanya kalau lagi sakit ya. Punya pekerjaan tuh nikmat. Kapan rasanya kalau lagi nganggur. Punya uang tuh nikmat. Kapan rasanya kalau lagi bokeh ya. Maksudnya apa namanya tuh? Ya udah, selama kita tahu itu nikmat ya kita syukuri. Kalau emang kita nggak tahu ya gimana gitu, ya kan? Ya udah aja gitu, ya kan? Jadi kita tahu itu nikmat ya kita syukuri, ya kan? Yang repot ya kayak dihukum. Ada orang merasa atau wahai guru, katanya kalau kita melanggar perintah Allah kita dihukum. Kita nggak dihukum, kata gurunya. Kamu tuh sedang dihukum, cuman kamu nggak merasa. Ya, jadi sama tuh kita banyak mendapatkan nikmat, kadang kita tidak merasakan nikmat. Kalau kita nggak tahu mau diapain, tapi mudah-mudahan apa namanya tadi tuh baru terasa nikmat kalau sudah tidak ada. Ya. Maka sering-seringlah mengunjungi orang yang sakit biar sadar kesehatan. Sering-sering mengunjungi orang yang miskin biar kita merasakan ternyata kita ini punya pekerjaan yang alhamdulillah gitu. Kira-kira demikian lah kalau bersama. Kira-kira demikian pengajian kita sore hari ini. Jazakallahu khair. Siap ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya, untuk jawabannya, dan untuk tausiahnya tadi ya. Mungkin terima kasih juga untuk teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara ya. Tadi dengan apa namanya beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Ya semoga menjadi ini ya apa pintu baru untuk pengetahuan atau keilmuan kita yang baru terkait dengan apa namanya spiritual kita semua yang ada di sini gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan perhatian dari Pak Ustadz Syahroni dan juga kepada Bapak Ibu Manajemen PT Trust Promo Sejahtera dan juga kepada seluruh teman-teman tracer ya yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga Allah meridhoi amalan kita semua dan mencatatkan apa namanya kegiatan kita hari ini sebagai pahala apa namanya sebagai pahala ya untuk membantu menaikkan pahala-pahala kita yang mungkin ngecas pahalanya itu jarang-jarang ya. Ya mungkin akhirul kata saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya barangkali selama saya membawakan acara tadi ada tutur kata yang kurang berkenan gitu ya di hati Bapak Ibu semua dan juga di Pak Ustadz ya saya mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita nanti dapat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin izin Pak Ustadz sebelum saya ini ya akhiri forumnya atau apa kita live gitu ya kita live dari ini zoomnya foto dulu gitu ya Siap. capture. Minta tolong kepada saudara Adit seperti biasa untuk mengcapturekan dan minta tolong juga untuk teman-teman semua yang belum mengaktifkan kameranya serta menggunakan background-nya untuk digunakan gitu ya. Oke, silakan masih ada beberapa yang belum diaktifkan kameranya. Adit kalau udah mau di capture info aja ya. Hitung 1 2 3. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1,
2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ramadan dulu, ya, Pak. Lebaran. Ya, terima kasih Adit untuk bantuan capture-nya tadi. Mungkin tadi karena sudah saya tutup, mari kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Saya tutup acara sore hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Jazakallah khair. Mohon pamit ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.